Assalamualaikum teman-teman. Kami perwakilan dari Komplek B akan menerangkan tentang adat dan juga ubudiyah. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Di sini kami akan membahas beberapa adabnya seorang murid terhadap gurunya. Yang pertama yaitu, seorang murid harus duduk dengan sopan di hadapan gurunya. Tidak boleh duduk dengan memanjangkan kakinya atau meletakkan kakinya di atas betisnya, atau bahasa Jawanya itu dinamakan jegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Amin. Dan yang kedua yaitu, seorang murid tidak boleh melipat lengan tangannya di hadapan gurunya, atau dia itu mengibas-ngibaskan bajunya. Dan bagi seorang murid yang terlambat, maka baginya harus mengucapkan salam kepada gurunya tanpa menunggu gurunya menjawabnya. Karena al-mashghul la yushghal, orang yang sibuk tidak boleh disibukkan. Karena sibuknya seorang guru untuk mengajar, dia tidak boleh disibukkan untuk menjawab salam dari murid yang terlambat tadi. Assalamualaikum. Dan setelah itu, seorang murid harus berjalan dengan tawadhu menuju gurunya untuk bersalaman dengannya dan meminta maaf terhadap gurunya atas keterlambatannya. Adapun cara bersalaman dengan guru yang benar, yaitu seorang murid tidak boleh menarik tangan gurunya, akan tetapi dia memajukan dirinya dan mencium tangan gurunya dengan bibirnya. Tidak boleh meletakkan tangan gurunya di atas pipinya. Dan ketika murid tadi akan menuju tempat duduknya, dia tidak boleh berjalan dengan membelakangi gurunya. Dan yang ketiga yaitu, ketika seorang murid berada dalam majelis guru, dia tidak boleh bersandar pada tembok atau selainnya. Dan yang keempat yaitu, ketika seorang murid berada dalam majelis gurunya, dia tidak boleh bermain-main dengan sarungnya, dan dia itu harus memperhatikan keterangan dari gurunya. Dan yang kelima yaitu, ketika seorang guru sedang menerangkan mata pelajaran, bagi seorang murid tidak boleh bermain sendiri atau bercerita dengan teman-temannya, atau dia itu tertawa atas perkara yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Coba Fatimah dan Sofia, mohon diulangi lagi keterangan tadi. Inilah akibat dari seorang murid yang tidak mau mendengarkan penjelasan dari gurunya. Di sini kami lebih memuliakan guru, karena orang-orang hebat dan terbaik seperti beliau bisa sukses jika mau menjadi insinyur, pengusaha, direktur, dan lain sebagainya. Tapi nyatanya beliau memilih mengajar dengan kesadaran penuh juga cintanya, mendidik anak-anaknya agar berkembang baik menjadi kebanggaan, menjadi pewaris Nabi yang hebat. Dan risikonya adalah menjadi seperti beliau tak akan menjadikannya kaya raya, tapi itulah jalan yang beliau pilih. Dan di dunia ini tak ada orang yang setulus itu. Di sini kami akan menjelaskan najis muhaffafah dan juga najis mutawasitoh. Najis muhaffafah adalah air kencingnya anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun yang dia itu tidak makan apapun selain ASI dari ibunya.
Adapun cara mensucikannya yaitu kita hanya perlu menggunakan air yang suci mensucikan. Air yang suci mensucikan yaitu air yang belum digunakan untuk bersuci, atau air sedikit yang tidak kejatuhan najis, atau air banyak yang lebih dari 2 kolah yang tidak berubah warna, bau, dan rasanya meskipun kejatuhan najis. Adapun cara mensucikannya yaitu dengan mempercikan sedikit air pada bagian yang terkena najis. Dan cara membersihkannya air yaitu dengan menuangkan sedikit, tidak dengan memasukkan tangan pada wadah tersebut. Karena dengan hal tersebut airnya itu menjadi mustakmal, tidak boleh digunakan untuk mensucikan. Najis mutawasitoh yaitu najis selain najis mughaladoh, yaitu najisnya anjing atau babi atau peranakan dari keduanya atau salah satunya, dan juga selain najis muhafafah. Adapun cara mensucikan najis mutawasitoh, kita perlu menyediakan air dan juga tisu. Adapun caranya yaitu kita menghilangkan dulu najisnya, kemudian menyiramkan sedikit air pada najis tersebut sehingga warna, bau, dan rasanya sudah hilang. Ketika warna, bau, dan rasanya sudah hilang, maka tempat tersebut sudah menjadi suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka kitabnya Sohifah 51. Kita melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang dipertanyakan? Maaf Ustazah, bagaimana sholatnya seseorang jika di bawah sajadahnya terdapat kotoran cicak? Hukumnya tidak apa-apa. Sholatnya tetap sah, karena najis tadi itu tidak ikut bergerak bersamaan gerakan kita ketika sholat. Berbeda dengan sesuatu yang ikut bergerak ketika kita sholat. Seperti contoh kita sholat dan mukena kita itu ditali dengan bangkai. Maka sholatnya itu tidak sah karena bangkai tersebut ikut bergerak ketika kita melakukan gerakan-gerakan sholat. Maaf Ustazah, Iya, silakan. bagaimana cara pemakaian mukena yang benar? Bagaimana kalau kita belajar sambil mempraktekkan saja? Iya, itu baik. Kalau begitu, Mbak Sofia, Fatimah, dan Aisyah silakan maju ke depan untuk mempraktekannya. Di sini kita akan mempraktekkan cara pemakaian mukena yang benar dan menutupi aurat. Yang pertama yaitu memakai mukena yang potongan, dan yang kedua yaitu yang tarusan. Kita bisa melihat perbedaan antara kedua mukena tersebut. Batasan aurat seorang perempuan ketika sholat yaitu Seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Di sini kita akan melanjutkan keterangan tentang pemakaian mukena yang bisa mengesahkan sholat dan mukena yang tidak bisa mengesahkan sholat. Di dalam contoh ini, yang memakai mukena yang putih ini tidak bisa mengesahkan sholat, dan yang memakai mukena yang merah ini bisa mengesahkan sholat, dengan berbagai alasan yang akan dijelaskan nanti di belakang. Seseorang yang memakai mukena putih di sini itu tidak bisa mengesahkan sholat karena lengan tangannya itu terlihat. Sedangkan di dalam sholat yang boleh terlihat itu hanya wajah dan telapak tangan, bukan lengan tangan. Berbeda dengan yang memakai mukena merah, itu tertutup semuanya, yang terlihat hanya wajah juga telapak tangannya saja. Begitu juga ketika ruku. Ketika seseorang yang memakai mukena merah ini, ketika ruku anggotanya itu tertutup semua, kecuali wajah juga telapak tangannya. Berbeda dengan yang memakai mukena yang putih. Yang memakai mukena yang putih ini, anggotanya itu bisa saja terlihat ketika dia ruku dari samping atau dari bawah, ini juga bisa terlihat. Gitu juga ketika sujud, yang memakai mukena putih ini tidak sah sujudnya. Ketika sujudnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Nah, sujudnya ini tidak bisa sah karena telapak tangannya itu tertutup dengan mukenanya dia.
juga dahinya dia itu juga tertutup dengan mukenanya. Sedangkan di dalam sujud itu tidak boleh mensujudi dengan sesuatu yang ikut bergerak ketika kita sholat. Sedangkan yang memakai mukena merah ini, sujudnya ini bisa sah karena dia menetapi syarat-syaratnya, yaitu dia itu meletakkan sebagian telapak tangannya dan juga sebagian batinnya jari-jari tangannya. Dan ketika memakai mukena potongan seperti mukena yang putih ini, potensi untuk terlihat kakinya itu lebih besar daripada ketika kita memakai mukena yang terusan seperti mukena merah di sini. Dan sesuatu yang boleh terlihat ketika sholat yaitu wajah. Adapun batasan-batasan wajah yang boleh terlihat itu hanya dahi sampai dagu. Lah, dari dagu tersebut itu harus tertutup, nggak boleh terlihat seperti dalam mukena yang putih ini. Ini contoh yang salah karena dagunya itu terlihat. Berbeda dengan yang memakai mukena yang merah, itu lebih afdol, bahkan lebih tertutup. Nah, lebih baiknya itu memakai seperti itu dan lebih sahnya memakai mukena yang merah. Dan ketika sholat, telapak tangan itu memang boleh terlihat. Tapi ketika lengan mukena itu lebih besar, maka kita harus menjahitnya atau menggunakan cincin yang ada dalam mukena tersebut. Agar apa? Agar lengan kita itu tidak terlihat. Ketika lengan kita terlihat, maka sholatnya itu tidak bisa sah. Karena yang boleh terlihat itu hanya telapak tangan, dohir batinnya, tidak lengan tangan.